Penebusku disalib, menghapuskan hukumanku, agar aku diberi anugerah hidup oleh matinya. Penebusku disalib, menghapuskan hukumanku, agar aku diberi anugerah hidup oleh matinya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa di dalam doa pagi bersama di rumah, saudara di rumah, dan saya di studio ini. Tuhan akan bersama-sama kita selama kurang lebih 1 jam ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa kepadanya. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 10 sampai dengan yang ke-19a. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan pada saat ini. Kami mohon pertolongan dan penyertaan-Mu. Juga kami mohon dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, pengakuan dosa kami ini, kiranya Tuhan mengampuni, karena kami melakukannya baik dengan sengaja maupun tidak. Itu kiranya Tuhan mau mengampuni kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk dapat mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa pagi ini, persekutuan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 seperti yang tadi saya utarakan, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-19a. Yang demikian bunyinya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Saya ulangi. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tertanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.
Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saudara-saudara yang kasih, bacaan kita tadi adalah kisah pertobatan Saulus, orang dari Tarsus. Ini merupakan titik yang paling menentukan dari sejarah perkembangan gereja. Pertobatan yang nyata dari kebencian terhadap orang percaya ke orang yang dipakai Tuhan. Sesuatu yang terjadi pada saat itu atas pribadi Saulus yang kemudian bernama Paulus. Tuhan memberikan tugas untuk menyebarkan kebenaran Tuhan dan untuk membawa orang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita membaca selintas saja dari ayat-ayat tadi, kita tidak merasakan betapa hebatnya pergumulan batin yang terjadi pada Paulus atau Saulus pada waktu itu. Mari kita coba baca sebelum ayat tadi, kita melihat bahwa Saulus ini merupakan seorang yang begitu berkuasa penuh karena mendapatkan surat dari para imam kepala di Yerusalem untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus, untuk menangkap orang-orang yang mengikut Yesus. Nah, itulah yang menjadi kebanggaannya, bahwa dia mempunyai kekuasaan yang sah dari imam besar untuk menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan dan membawa mereka ke Yerusalem. Tetapi ternyata dalam perjalanan ke Damsyik itu, sebelum sampai ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, dan dia tidak mampu berbuat apa-apa untuk melawan atau paling tidak mengantisipasinya, sehingga dia terjatuh. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itulah perkataan yang muncul ketika dia terjatuh dari kudanya. Lalu jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu menjawab lagi, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tuhan melanjutkan perintahnya kepada Saulus untuk langsung pergi ke kota Damsyik, dan di sana akan dikatakan kepadanya apa yang harus dia perbuat. Ketika dia mencoba untuk bangun dan berdiri serta membuka matanya, ternyata ia tidak dapat melihat apa-apa lagi. Mereka, teman-teman seperjalanannya, harus menuntun dia memasuki kota Damsyik. Kemudian teman-teman seperjalanan Saulus meninggalkan Saulus di rumah seorang bernama Yudas. Nah, di sanalah Saulus menunggu apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu perintah-perintahnya, yaitu datangnya seorang yang akan mengatakan apa yang harus dia perbuat. Kemudian 3 hari lamanya Saulus menantikan suara Tuhan, bergumul dalam batinnya dengan tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Makan ataupun minum tidak dia lakukan. Dia benar-benar di dalam kehidupan yang penuh dengan kengerian di dalam hatinya. Pergumulan yang luar biasa yang dia alami dalam batinnya dengan tidak mampu makan dan minum. Dalam kesendiriannya ia mulai berdoa kepada Tuhan yang dianiayanya itu. Sampai saat dia mendapat penglihatan, ia melihat ada seorang bernama Ananias datang ke kamarnya dan menumpangkan tangannya seperti dalam penglihatannya. Lalu datanglah memang Ananias itu ke tempatnya seperti yang tadi kita baca bersama, menumpangkan tangan ke atasnya. Lalu katanya seperti yang dalam ayat 17, pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui
telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Saulus. Karena memang pada saat itu Tuhan telah memilih Saulus untuk menjadi orang yang dipakainya untuk menyebarkan Injil Kerajaan. Dalam kesendiriannya, sungguh Paulus sangat bersyukur karena semuanya itu, ketika dia melihat bahwa ada seorang Ananias yang datang kepadanya itu dan memberikan baptisan kepadanya, itu merupakan sesuatu yang sungguh sangat mengharukan buat dirinya. Saulus mengalami pertobatan yang lahir dari iman percayanya kepada Yesus Kristus. Dalam pergumulan dan doanya selama 3 hari di Damsyik, dan dia siap menghadapi kesusahan dan penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama Yesus. Pertobatan yang lahir dari iman seperti tema dari kisah kita saat ini mungkin bisa menimbulkan pertanyaan, kalau begitu, ada pertobatan yang terjadi bukan berdasarkan iman? Tidak, saudara. Yang dimaksudkan di sini adalah, kalau pertobatan itu tidak berdasarkan iman percaya, berarti itu bukan pertobatan. Pertobatan yang sejati adalah tindakan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang dengan pertolongan Roh Kudus, berhenti melakukan dosa, berbalik arah dari dosa kepada Allah, menjadi percaya dan taat kepada Allah. Dan itu ditandai dengan suatu perubahan sepenuhnya dalam bentuk cara berpikirnya, dalam bentuk perasaan dan berkehendaknya yang baru, yang sesuai dengan perintahnya. Demikian pula dengan pertobatan yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih. Hendaknya mewujud dalam cara berpikir dan tindakan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak hanya disuruh untuk menyesuaikan diri dengan tetap melangkah ke depan, tetapi berbalik arah, melangkah ke depan dengan arah yang sama sekali berbeda, tapi juga dengan tetap mempunyai kesadaran bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Jadi pertobatan yang benar, yang dilandaskan iman percaya kita, itulah yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mampukah kita melakukan ini? Dan jawabannya adalah, mampu. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Dan Tuhan menyadari akan kelemahan manusia itu. Karena itu, seyogianya kita sebagai orang-orang percaya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh untuk berbalik arah, menjadi ciptaan yang baru yang Tuhan inginkan, dan Tuhan pasti menolong kita untuk orang-orang yang benar melakukannya dengan sungguh-sungguh. Amin. Marilah saudara-saudara, sebelum kita menyelesaikan doa pagi kita, mari pada pagi hari ini kita berdoa dalam doa syafaat kita untuk bangsa dan negara dan untuk gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh tiada Allah lain yang seperti Engkau, Allah yang tak pernah berhenti mengasihi kami yang berdosa ini. Beri kami hati yang mau bertobat dan mau mengakui dosa-dosa kami. Mampukan kami dengan pertolongan-Mu untuk berhenti berbuat dosa dan berbalik arah kepadamu, agar kami untuk selalu taat kepada perintah-perintah-Mu. Kami juga mau berdoa untuk gereja GKI Kabangan di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Tuhan tolong agar segala kegiatan yang masih terus dilakukan dengan cara online, kami boleh tetap bersekutu dalam kasih dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk para dokter dan para medis yang berjuang di garda terdepan untuk merawat para penderita sakit COVID-19. Tuhan tolong berkati mereka
dan keluarga mereka dengan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan sampai pandemi ini pulih berakhir. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit dan lemah tubuh. Tuhan tolong beri mereka kesembuhan, kekuatan, dan semangat yang terus-menerus di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan tolong berkati Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta para menteri, segenap jajaran pejabat pemerintahan dari gubernur sampai para lurah. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan dan kesungguhan hati untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga Indonesia ini menjadi negara sejahtera yang adil dan makmur seperti yang kami cita-citakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mendengar doa syafaat kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.